Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimina wal mu'minin wa ja'ala dhiyaqa ala qulubil munafiqina wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala habibina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, khatib mengajak untuk mengingat kembali, merenungkan kembali tujuan kita hadir di dunia ini. Ialah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia sekalian kecuali hanya untuk menghamba kepada aku. Maka geraknya kita, diamnya kita, bangun dan tidurnya kita, seluruh aktivitas kita ialah seyogyanya diusahakan untuk meraih ridha Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Takwa tidak hanya wujud di atas sajadah, tetapi bagaimana ia muncul dalam bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita menjaga lisan kita dari dusta, bagaimana kita berlaku jujur dalam niaga, agar kita usahakan tidak ada satupun yang keluar dari kita menyakiti orang lain. Rasulullah mengingatkan, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapuskannya, dan berakhlaklah kepada sesama dengan akhlak yang baik. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang perempuan, mengadukan tetangganya, ya Rasulullah, saya punya tetangga, dia ahli sholat, dia ahli puasa, dia juga pergi berjihad, tetapi lisannya ya Rasulullah gemar menyakiti tetangga. Maka Nabi katakan, huwa finnar, letaknya nanti di neraka. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Disebutkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, riwayat sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, diceritakan seorang lelaki datang menemui Rasulullah untuk meminta nasihat. Ya Rasulullah, nasihatilah aku dan persingkatlah. Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku dan persingkatlah ajaran itu. Maka Rasulullah bersabda, memberikan nasihat yang itu juga bermakna ditujukan kita sebagai umatnya. Apa beliau bersabda? Beliau menasihati, idza kumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in wala tukallim bi kalamin ta'tadiru minhu ghada wa ajmil ya'sa mimma fi yadayin nas. Yang artinya, apabila engkau hendak melaksanakan sholat, maka sholatlah sebagaimana cara sholatnya orang yang hendak pamitan. Apabila engkau berkata, maka jangan mengucapkan satu kalimat yang nanti kau sesali dan kamu akan meminta maaf atas apa yang kamu ucapkan. Dan yang ketiga adalah, hendaknya engkau berputus asa terhadap apa saja yang dimiliki oleh orang lain. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pesan Rasulullah yang pertama,
idza kumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in. Apabila engkau hendak melaksanakan sholat, maka sholatlah sebagaimana sholatnya orang yang hendak pamitan. Melalui pesan ini, Rasulullah mengingatkan kepada kita agar kita setiap beribadah bersungguh-sungguh memaksimalkan kesempatan ibadah. Rasulullah tidak ingin ketika kita melakukan ibadah, maka ibadah itu kita lakukan asal-asalan. Melakukan satu ibadah hanya sebagai syarat gugurnya kewajiban. Tetapi setiap kali ada kesempatan beribadah, maka laksanakanlah dengan sungguh-sungguh, terutama sholat. Bukankah sholat itu nanti adalah satu amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat? Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Maka sudah maklum bagi kita, seseorang yang dia hendak berpamitan, maka dia akan berhati-hati dalam perkataan dan perbuatannya. Seseorang yang berpamitan untuk menuju satu tempat dengan harapan kembali lagi, tentu akan berbeda kondisi dengan orang yang pergi dari satu tempat tidak ada harapan kembali lagi. Bukankah kita ini di dunia hanya sekedar mampir saja? Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesejatian kita dalam firman-Nya, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sehingga ketika sampai maut menjumpai salah satu dari hamba Allah, qala rabbirji'un, dia mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku, kembalikan aku hidup lagi. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya nanti ketika aku dikembalikan hidup lagi, aku akan beramal soleh dulu yang aku tinggalkan. Aku akan bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Aku akan jadi orang yang baik. Maka Allah katakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah menukas, sekali-kali tidak, itu hanya dalih mereka. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada alam barzah di mana mereka menetap sampai nanti mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia orang baik, maka dia menetap dalam kebahagiaan. Sebaliknya jika dia orang yang buruk amalnya, maka dia menetap dengan kesengsaraan dan penyesalan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pesan Rasulullah yang kedua adalah wala tukallim bikalamin ta'tadhiru minhu ghada. Jangan engkau mengucapkan satu kalimat yang nanti engkau sesali dan engkau meminta maaf atas apa yang engkau ucapkan. Melalui pesan ini Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh menjaga lisan yang kita miliki. Sesungguhnya setiap perkataan itu selama belum keluar dari lisan seseorang, maka dia masih dalam kendali pemiliknya. Tetapi apabila satu perkataan itu sudah keluar, maka dia yang akan menguasai pemiliknya. Rasulullah SAW dalam salah satu riwayat beliau bersabda, idza asbaha banu adam fa innal a'dha kullahu tukaffirul lisan fatakul. Setiap pagi hari ketika manusia bangun dari tidurnya, maka seluruh anggota badannya mengingkari lisan, mengingatkannya, ittaqillah fina, wahai lisan, engkau tidak bertulang, bertakwalah kepada Allah tentang kami. Ittaqillah fina, wahai lisan, engkau tidak bertulang, takutlah kepada Allah dengan mengikuti petunjuknya dan petunjuk Rasulnya. Fa innama nahnu bika, karena kami ini nasibnya bergantung kepada engkau. Fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajadta i'wajadna. Apabila engkau lurus,
mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, maka kami pun lurus dan selamat. Tetapi kalau engkau bengkok, engkau mengingkari apa yang Allah dan Rasulnya atur, maka kami pun bengkok dan kami akan celaka. Maka betullah Al-Hikmah mengatakan, setiap seseorang yang berpikir terlebih dahulu sebelum berkata, maka dia akan menuai keberhasilan. Sebaliknya, setiap perkataan yang muncul tanpa dipikir terlebih dahulu hanya akan menyisakan penyesalan belaka. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pesan Rasulullah yang ketiga adalah wa ajmil ya'sa fima fi yadayin nas. Hendaknya engkau berputus asa terhadap apa saja yang dimiliki oleh orang lain. Melalui pesan ini Rasulullah mengingatkan kepada kita agar apabila kita memupuk satu harapan, agar apabila kita menggantungkan satu cita-cita, hendaknya hanya kepada Allah semata. Jangan sampai kita sebagai manusia menggantungkan harapan, meminta satu belas kasih kepada sesama manusia yang sebenarnya sama-sama lemahnya. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan Allahus Samad. Allah zat yang maha tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Ibnul Ambari ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan as-samad artinya as-sayyid, yaitu tuan, yaitu penghulu, yaitu pemimpin, di mana segala sesuatu bergantung kepadanya dan tidak ada satupun di atasnya. Apa maknanya? Ketika kita bergantung hanya kepada Allah, pasti apa yang kita harapkan terpenuhi, apa yang kita inginkan pasti terkabulkan, kebutuhan-kebutuhan kita pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yarham Ustadz Abdullah Said, beliau pendiri Ponpes Hidayatullah. Dikatakan bahwasanya setiap kali beliau memberangkatkan santrinya ke tempat tugas, beliau memberikan nasihat yang diantara nasihatnya adalah Allah yang ada di Papua itu adalah sama dengan Allah yang ada di Gunung Tembak. Gunung Tembak ini adalah lokasi kampus pusat Hidayatullah. Apa maknanya? Jika kalian di sini berdoa kepada Allah, maka Allah dengar, Allah kabulkan. Maka jika kalian berada di pelosok hutan Papua, maka Allah juga dengar, Allah juga kabulkan. Selama kita mau kembali kepada Allah, maka tidak ada harapan yang sia-sia, tidak ada permintaan yang tidak dikabulkan, dan kepada Allah kita patut untuk memupuk harapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka katakan aku itu maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan, aku penuhi permintaan hambaku selama dia meminta kepada aku, selama dia kembali kepada aku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaknya mereka memenuhi panggilanku, hendaknya mereka memenuhi perintah-perintahku, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keistiqomahan di dalam beramal soleh. Semoga Allah jadikan kita mampu melaksanakan pesan Rasulullah, yaitu semata berharap kepada Allah, berputus asa daripada sesama manusia, supaya kita lebih khusyuk dan bersungguh-sungguh di dalam ibadah, dan adanya kita menjaga lisan yang kita miliki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikr hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tutup khutbah pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah dengan hati yang tunduk semata mengharap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ya Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la su'ba illa ma ja'altahu su'ba fa in syi'ta ja'alta su'ba sahla. Allahumma ya Allah, sahil lana umurana umurad dunya wal akhirah wa wafiqna warhamna wa anta arhamur rahimin Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allah